Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Ya, pagi hari ini kita bersyukur ya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Saya mengajak kita akan menyapa saudara kita kanan kiri ya yang berdekatan dengan kita saja. Kita berikan salam, kita berikan senyum kepada saudara-saudara kita. Ya, mari kita akan persiapkan diri kita Bapak Ibu untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Ya. Mari kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu. Kami bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami rindu sekali Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, kita naikkan pujian ini. Bersama-sama. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati. Katakan lebih sungguh-sungguh, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita bagi berdiri bersama-sama. Yesus, kemuliaan. Yeah.
Di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kami bersama dengan umat-Mu ingin memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang hadir di tengah-tengah kami, yang sedang melawat setiap kami, yang datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami ingin menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Amin. Shalom Bapak Ibu. Rasa syukur terus kita haturkan kepada Tuhan yang memberi kasih karunia kepada setiap kita hari lepas hari di dalam kehidupan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Mari kita sebagai bagian keluarga besar GKMI Bangsri, selain kita bertumbuh iman bersama-sama secara pribadi lepas pribadi, dalam pengenalan kita kepada Kristus, ada tugas lain yang Tuhan juga beri agar kita juga saling menjaga satu dengan yang lain, saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain, tidak hanya dalam kehidupan bergereja, tetapi juga dalam kehidupan kerohanian kita, sehingga kita boleh bertumbuh bersama-sama di arah Kristus, dan lewatnya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Selamat beribadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan pada pagi hari ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bernard Wahyudi dari GKMI Blora. Sekarang sudah ada di tengah-tengah kita. Selamat datang Pak. Beliau datang bersama dengan putrinya ya, sebelahnya Putri itu. Ya, yang ada di barisan belakang. Ya, puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, profesi seorang gembala di dalam Alkitab, khususnya dalam Alkitab Perjanjian Lama, itu selalu dikaitkan dengan penjaga Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, seperti Yakub, seperti Daud, dia bukan sekedar menggembalakan domba, tapi dia juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai penjaga. Ya, dia akan melindungi dan memberikan rasa aman kepada domba-domba. Dia memastikan bahwa domba-domba itu dalam keadaan baik. Tetapi kalau kita lihat juga di dalam Alkitab Bapak Ibu, tidak hanya para gembala yang dikatakan atau disebut sebagai penjaga, tapi para pemimpin agama pada saat itu termasuk nabi-nabi.
Kalau sekarang ya mungkin gembala jemaat, pendeta, rohaniawan, dan ternyata juga setiap kita Bapak Ibu anak-anak Tuhan, kita ini disebut sebagai penjaga. Lalu penjaga apa itu? Bukan penjaga domba-domba, kambing itu Bapak Ibu seperti perjanjian lama. Tapi kita ini penjaga sesama kita gitu. Kita penjaga terhadap orang-orang yang dekat dengan kita, lingkungan kita, khususnya di tengah keluarga kita. Kita memiliki tugas dan tanggung jawab kepada mereka. Ya. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang tidak berkenan, ya kita punya tugas. Mungkin untuk menasihati, untuk menegur, memperingatkan, ya, tapi dalam kasih, dengan tujuan yang baik, dengan tujuan yang mulia, untuk memperbaiki hidup mereka, bukan untuk mempermalukan. Ya puji nama Tuhan. Tetapi di atas semuanya itu sesungguhnya kita itu punya gembala agung, gembala yang baik, penjaga yang tidak pernah terlelap, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus memimpin dan membimbing hidup kita sampai kepada akhir hidup kita. Puji nama Tuhan. Sebuah pujian kita naikkan bersama-sama Bapak Ibu. Dia gembala. Kita naikkan pujian ini. Apalagi kalau terlalu banyak ribuan begitu Bapak Ibu. Ya. Mereka tidak mengenal satu-satu. Karena ada yang sama, besarnya sama, warnanya sama gitu. Kalau hilang satu mereka bingung. Yang mana yang hilang? Tapi kita punya gembala agung yang ngerti pribadi kita satu persatu. Nama kita disebut. Dia tahu keberadaan kita. Dia penjaga yang menjaga sebagai pintu dikatakan. Keluar masuk kita dia tahu. Pada saat kita masuk, dia ngerti kita. Pada saat kita keluar, dia ngerti kita. Keluar masuk berbicara seluruh kehidupan kita. Dia mengontrol hidup kita.
Dia tahu keberadaan setiap kita. Puji nama Tuhan. Saudara, dalam Yohanes pasal 15 dikatakan bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sebetulnya menegaskan dan mengingatkan setiap kita pribadi, siapa diri kita manusia. Kita ini lemah Bapak Ibu. Kita ini tidak berdaya. Kita memiliki banyak keterbatasan. Kalau kita menyadari bahwa aku lemah, aku tak berdaya, aku terbatas, maka ada satu hal, kita akan menaruh pengharapan kepada yang tak terbatas, yaitu Allah yang Maha Kuasa, yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Itu sebabnya pagi hari ini kita akan rendahkan hati kita. Kita sampaikan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Kita sangat percaya yang tak terbatas itu akan melakukan perkara yang ajaib di dalam hidup kita. Apa yang tidak mungkin bagi kita, bagi Dia yang tak terbatas menjadi mungkin. Dan sebabnya pagi hari ini sekali lagi kita mau berdoa syafaat, menyerahkan segenap pergumulan kita pribadi, gereja, jemaat Tuhan, nanti yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Utari. Kita naikkan sebuah pujian. Dia adalah Tuhan yang ajaib. Aku percaya kalau 2000 tahun yang lalu Dia bisa melakukan banyak perkara yang ajaib. Sampai hari ini Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Nyanyikan dengan kesungguhan hati kita. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan dengan kesungguhan hati. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan tak ada yang tak mungkin bagimu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya.
Kami bersama dengan umat-Mu di pagi hari ini sungguh mengucap syukur untuk setiap kasih setia Tuhan yang Tuhan beri dan limpahkan kepada kami. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Gembala yang agung, yang senantiasa ada dan hadir dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, maupun dalam kehidupan kami bergereja bersama-sama di tempat ini. Pagi hari ini ya Tuhan, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan di dalam setiap kehidupan kami bersama-sama bergereja di tempat ini. Di tengah-tengah rasa syukur kami kepada Tuhan, kami ingin menyerahkan saudara-saudari kami yang Tuhan izinkan mengalami kelemahan tubuh, mengalami kelemahan secara rohani, mengalami pergumulan-pergumulan secara pribadi dalam kehidupan keluarga. Kami mohon Tuhan melawat satu persatu hamba-hamba-Mu, sehingga setiap anak-anak-Mu boleh mengalami kelegaan, boleh mengalami sukacita dan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberi pengalaman-pengalaman iman secara pribadi lepas pribadi. Bahkan bagi bagian keluarga pun Tuhan menyapa, menguatkan, meneguhkan. Bahkan menjadi penolong satu dengan yang lainnya. Pagi hari ini secara khusus kami ingin menyerahkan Ibu Uning ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi hamba-Mu ini. Kami percaya di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu, Roh Kudus yang tinggal di hatinya, terus yang akan menguatkan, mengokohkan imannya. Kami percaya Tuhan akan memberi yang terbaik bagi hamba-Mu ini. Pagi ini kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Kristus. Lawatan Tuhan turun mengalir atas hamba-Mu. Apa yang Tuhan pandang baik, pasti Tuhan anugerahkan kepada hamba-Mu ini. Demikian juga pagi hari ini kami menyerahkan orang tua kami yang lanjut usia dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Tuhan juga menolong, memberkati. Keadaan fisik boleh bertambah kurang, tetapi biarlah rohnya semakin kuat, penyerahannya semakin penuh di dalam pengiringan kepada Kristus. Kami menyerahkan gereja kami dengan segala rancangan program di akhir tahun yang kedua ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Demikian juga untuk masuk di tahun yang ketiga, bulan April nanti sampai bulan Maret. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Kristus. Dari majelis sampai dengan komisi, kami mohon Tuhan memberi hikmat apa yang sedang kami rancangkan dan canangkan di tahun ketiga kemajelisan ini, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak isi hati Tuhan, menjawab kebutuhan jemaat di tempat ini. Untuk kami bersama-sama dengan keluarga, semakin berakar kuat di dalam Kristus. Hidup kami menjadi berkat, kami boleh bersaksi kepada banyak orang, karena setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan untuk rencana penambahan ruangan sekolah minggu TU ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat di tempat ini, sehingga dengan setiap berkat yang kami punya dan kami miliki, yang kami akui asalnya daripada Tuhan, kami boleh menyisihkannya untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga anak-anak kami, mereka dapat belajar firman Tuhan di tempat yang baik. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Kristus. Hanya kepada Engkau kami memohon, hanya kepada Engkau kami menyerahkan segala sesuatunya. Demikian juga kami ingin menyerahkan untuk panitia masa raya Paskah
bulan keluarga dan ulang tahun gereja. Tuhan memberi hikmat kepada hamba-hambamu. Demikian juga secara khusus untuk si acara yang akan mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan menolong kami agar kami dapat mempersiapkan semakin lebih baik untuk membangun iman bersama-sama, secara khusus di masa Raya Paskah yang segera akan kami lakukan bersama-sama. Kami menyerahkan ke dalam tangan Kristus. Kami menyerahkan untuk sidang PMPL yang pertama, Nyonya dan Tuan Rumah GKMI Pati. Tuhan memberkati panitia yang bekerja giat. Tuhan memberkati sinode kami yang mempersiapkan materi. Tuhan memberkati GGKMI agar lewat sidang PMPL yang pertama membawa setiap GGKMI boleh bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus, menjadi berkat bersama-sama, bersinergi bersama-sama di dalam Kristus. Kami menyerahkan TK dan PAUD Ester ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mohon berkat penyertaan Tuhan atas TK dan PAUD Ester. Kami menyerahkan setiap kami dengan segala pergumulan hidup yang Tuhan izinkan untuk kami jalani dalam kehidupan ini. Kami mohon kasih kemurahan Tuhan senantiasa boleh menolong dan melawat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saatnya kita akan mendengarkan persembahan dari Komisi Pria. Biasanya yang tampilkan ibu-ibu ya, Komisi Perempuan. Lalu kita para suami, para bapak kita nonton gitu ya, kita dengarkan. Sekarang gantian Bapak Ibu. Nanti para bapak yang akan memuji nama Tuhan, ya, para ibu, para perempuan bisa menyaksikan. Ya, para bapak yang sedang mempersembahkan pujian bagi hormat nama Tuhan. Saudara, dalam kitab Pengkhotbah dikatakan segala sesuatu di dalam hidup ini ada masanya gitu. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Ada waktu tertawa, ada waktunya kita menangis. Ada waktu kita lahir, kita hidup, tapi juga ada waktunya kita nanti mati. Tapi di antara fase antara kelahir dan mati itu ada satu fase yang sangat penting, yaitu fase kehidupan. Lah kita mau isi dengan apa gitu Bapak Ibu? Apakah kita akan isi dengan orientasi yang ada di dalam benak kita, keberhasilan, kesuksesan dan lain sebagainya? Ya tidak salah Bapak Ibu. Tapi ada satu hal yang lebih penting daripada itu. Di dalam mengisi fase kehidupan itu, layanilah Tuhan seumur hidupmu. Muliakan Tuhan sampai akhir hidupmu. Ya, saya mengundang Komisi Pria untuk bisa ke depan kita naikkan pujian ini. Ada waktu
yang memberikan kehidupan yang baka, yang kekal kepada kita, landasan bagi kita untuk melayani Dia. Puji nama Tuhan. Saudara, kita akan dengar firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh Bapak Bernard Wahyudi, ya. Kiranya apa yang disampaikan menjadi berkat tersendiri bagi kita, sehingga pulang dari tempat ini kita memiliki semangat yang baru, pengharapan yang baru. Kita diberikan kekuatan dan semakin mengerti apa maksud Tuhan menyelamatkan kita. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, kita mohon, kita minta kepada Allah pada pagi hari ini, bila Roh-Nya yang kudus, yang menjamah, yang melawat setiap kita. Aku rindu akan firman-Mu Tuhan. Aku rindu akan hadirat-Mu. Aku rindu Tuhan minum air kehidupan yang terus menyegarkan hidupku ini, yaitu firman Tuhan. Kita mohon dengan sepenuh hati kita naikkan sebuah pujian pada pagi hari ini. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang memenuhi tempat ini.
Aku bersujud tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. sekali lagi nyanyi kudus. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Sungguh kami mengucap syukur ketika hari ini kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan limpahkan. Dan kalau hari ini Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan, yang bekerja pada pagi hari ini, yang mengurapi setiap kami, yang memimpin kehidupan kami, yang berbicara atas setiap kami, sehingga setiap kami boleh mendengar-Mu, kami boleh mengerti akan hati Tuhan, dan setiap kami boleh mengalami terobosan dalam hidup kami. Kami boleh mengalami kekuatan-Mu, kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami siap belajar bersama-sama. Setiap hamba-Mu kami boleh serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang urapi setiap kami. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan yang melayakkan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menjadi berkat atas kehidupan umat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya sungguh sangat bersyukur kalau diberikan kesempatan oleh hamba Tuhan Ibu Ut yang boleh memberikan kesempatan pada saya dan majelis dan jemaat yang menerima saya dengan baik. Kemarin saya boleh datang di tempat ini bersama dengan anak saya yang ketiga, namanya Joan, dalam rangka tukar pelayanan mimbar sinode. Ya Bapak Ibu, saya perkenalkan nama saya Bernard Wahyudi. Saya dikaruniai satu istri bernama Priska Wahyu Wulandari dan 3 anak, namanya Alfarel Karis El Sarun, tahun 2000 dia lahir. Lalu Gilbert Kenanya El Sarun, tahun 2002. Dan yang terakhir Joanne Karenina, tahun 2014. Berdiri nak, supaya kenal. Nah ini anak yang cantik yang mirip papinya katanya. Ya duduk lagi nak. Ya Joanne Karenina. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kalau hari ini saya boleh berdiri di tempat ini semua karena kasih setia Tuhan. Mari bersama dengan saya kita akan membaca Alkitab kita di dalam kitab Yeskiel pasal 3 ayat 16 ayat 21. 16 sampai 21. LAI memberikan judul Yeskiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sedangkan tema kita pada pagi hari ini yaitu menjadi penjaga sesama. Saya tunggu sampai ketemu semua. Kalau sudah ketemu, kita akan membaca bersama-sama
Saya akan membaca ayat-ayat yang genap. Ibu bapak saudara sekalian akan membaca ayat yang ganjil. Yeskel pasal 3 ayat 16 sampai 21. Sudah ketemu semua? Kita akan membaca bergantian. Ayat 16 saya akan memulai membacanya. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apapun untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau dikatakan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang ia tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawanya. Iya, tepat jam 7. Jadi saya tidak akan berlama-lama untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Pas saja ya, tidak kekenyangan, tidak kekurangan, tapi pas saja. Ya, kalau kita melihat tema kita menjadi penjaga sesama, maka saudara dan saya akan langsung menangkap atau menemukan tema itu terdapat di ayat yang 17. Di mana ayat 17 ini dikatakan begini, hai anak manusia. Di sini dikatakan Tuhan mengatakannya kepada Yeskel, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Di situ kita langsung menangkap tentang tema kita pada pagi hari ini, menjadi penjaga sesama kita, menjadi penjaga orang-orang yang Tuhan tetapkan, orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar saudara dan saya. Dan untuk menerangkan satu penjaga ini, saya teringat sebuah film, atau mungkin saudara tadi Pak Agus juga menerangkan apa yang terjadi di dalam perjanjian lama. Tetapi saya teringat ketika saya mempersiapkan ini tentang satu posisi di mana ada 1 atau 2 orang, 3 orang ditempatkan untuk menjaga sebuah kota. Nah biasanya kalau orang ditempatkan untuk menjaga sebuah kota ini Bapak Ibu, maka orang ini akan berdiri di tempat yang tinggi, dan setelah itu dia akan memandang ke sekitar daripada kota itu. Supaya apa? Supaya ketika dia berdiri dia bisa melihat jauh ke sana dan mengamat-amati apa yang ada di sekitarnya, posisi daripada kota itu, dengan satu harapan begini. Jika ada musuh, jika ada orang yang akan berbuat jahat, melakukan sesuatu yang buruk atas kota itu, maka penjaga ini pertama kali yang akan tahu, penjaga ini yang akan menangkap terlebih dahulu daripada musuh lawan yang akan mengancam keselamatan daripada penduduk kota itu. Lalu apa yang akan dilakukan oleh penjaga ini? Biasanya yang akan dilakukan, maka penjaga ini akan
meniup atau membunyikan sebuah trompet sangkakala atau tanda bahaya. Kalau hari ini sirene mungkin ya, tanda bahaya. Dan ketika tanda bahaya itu dibunyikan, maka seluruh penduduk daripada kota itu akan mendengarkannya. Dan ketika mereka mendengarkan apa yang diserukan oleh penjaga kota ini, maka penduduk yang ada di sana harus percaya dengan apa yang dikatakan atau apa yang diberikan tanda oleh penjaga kota itu. Kalau mereka percaya, maka mereka akan bersiap-siap. Kalau mereka percaya, maka mereka akan melakukan segala sesuatu. Mereka akan berkumpul, mereka akan pasukan-pasukan yang ada akan mempersiapkan dirinya, dan orang-orang atau penduduk-penduduk akan berada di tempat masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi peraturan daripada kota itu. Dan ketika mereka mengikuti daripada apa yang menjadi petunjuk daripada penjaga kota itu, maka begini, kemungkinan mereka bisa diselamatkan. Kemungkinan loh ya, karena yang namanya perang kan tidak selalu menang antara yang kota yang diserang atau kota orang yang menyerangnya. Kemungkinannya bisa saja mereka kalah, bisa saja mereka menang. Tapi paling tidak, kalau mereka siap mempercayai apa yang dikatakan oleh penjaga kota itu, maka kota yang di sana memiliki kemungkinan untuk dapat melawan, bahkan memenangkan sebuah pertempuran. Itu penjaga kota. Tapi hari ini nats kita, dalam narasi kita membaca sesuatu tentang apa yang Tuhan tetapkan atas seorang yang bernama Yehezkiel ini. Saya mau ingatkan begini Bapak Ibu, Yehezkiel dipilih Tuhan menjadi nabinya, menyuarakan suara kebenarannya, bukan di Israel. Yehezkiel saat itu melayani bangsanya ketika mereka sedang dibuang di negeri Babel. Mereka sedang ada di dalam situasi yang tidak sedang baik-baik saja. Dalam perspektif orang Israel, Bapak Ibu, maka mereka itu berkata begini, kerajaan utara boleh hancur, kerajaan Israel bisa saja dikalahkan, tapi yang namanya Sion, kota Allah, yang namanya bait, di situ ada bait suci. Bait suci itu tempat apa ya Bapak Ibu ya? Halo jemaat. Bait suci adalah tempat di mana Allah bersemayam di dalamnya. Allah bertahta di situ. Orang Israel sangat percaya apapun yang ada di dunia ini boleh hancur, bisa saja hancur, tapi Sion tidak akan hancur karena di situ ada yang namanya bait suci. Tapi saudara tahu apa yang terjadi saat itu? Maka saudara menemukan bahwa Allah meninggalkan bangsa Israel ini. Bahkan bait suci itu dihancurkan. Coba bayangkan apa yang mereka percayai saat itu, bahwa bait suci tidak akan pernah dihancurkan. Tapi mereka melihat sebuah kenyataan bahwa saat itu bait suci dihancurkan. Kira-kira pertanyaannya begini, kenapa sampai bait suci bisa dihancurkan? Bagaimana Allah yang bertata, Allah yang bersemayam di dalamnya, tetapi bisa dihancurkan oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan? Jawabannya cuma satu, karena mereka tidak taat, karena mereka melawan daripada Tuhan. Penjaga-penjaga Israel, nabi-nabinya, hamba-hambanya sudah memperingatkan kepada orang-orang Israel bahwa taat, tunduk, berpegang kepada ketetapan Tuhan itu mutlak dalam kehidupan orang percaya.
Tapi mereka memilih untuk tidak mendengar. Mereka memilih untuk tidak percaya. Dan akhirnya Allah meninggalkan. Berbicara tentang Allah yang maha hadir, kita percaya bahwa Tuhan itu hadir di mana-mana. Kita percaya bahwa Tuhan ada di setiap tempat. Tapi saya tidak sedang berbicara tentang Allah yang hadir di mana-mana. Tapi saya sedang berbicara tentang bagaimana Tuhan menyatakan dirinya di dalam kekudusannya. Dan Tuhan tidak bisa dipermainkan oleh umatnya. Ada ketetapan yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Dalam hidup umatnya. Ketika umatnya berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan berkata, aku berjanji akan menyertai, aku berjanji akan melindungi. Tapi hari itu, saudara dan saya melihat bangsa yang dijaga oleh nabi-nabi itu. Dan hari ini Yehezkiel melihat kehancuran yang sedang terjadi. Kalau Bapak Ibu melihat kehancuran orang Israel, sebenarnya ini bukan tentang berbicara tentang kehancuran bangsa Israel saja. Ini berbicara tentang sesuatu yang sedang Allah kerjakan dalam kehidupan umat ini. Orang Israel itu ya Bapak Ibu ya, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka itu terkenal sebagai bangsa yang tidak bisa berbuat apa-apa mungkin. Karena mereka budak di tanah Mesir. Tapi ketika mereka keluar, setiap orang akan mendengar begini, bahwa bangsa Israel dikeluarkan oleh tangan Tuhan yang kuat. Mereka berperang, mereka menang, mereka dapat melakukan banyak hal karena Tuhan menyertai kehidupan mereka. Bayangkan saja. Satu peristiwa yang besar di mana tembok Yeriko yang sangat tebal itu cuman dikelilingi oleh orang Israel, dikelilingi setiap hari sekali. Hari yang ketujuh mereka berkeliling dan berteriak, Hosana, Hosana, dan tembok itu runtuh. Bangsa-bangsa yang di luar daripada bangsa Israel, mereka akan berkata begini, Allah Israel adalah Allah yang hidup. Peperangan satu bangsa itu tidak cuma berbicara tentang bangsa ini melawan bangsa ini. Peperangan satu bangsa itu berbicara tentang Allah daripada bangsa ini melawan Allah daripada bangsa ini. Dan saudara tahu, ketika bangsa Israel dihancurkan, tembok Yeriko dihancurkan, ketika bait suci diruntuhkan, maka orang-orang di luar Israel akan berkata apa Bapak Ibu? Halo jemaat. Mereka akan berkata apa kepada Allah Israel? Allah Israel adalah Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal kalau kita baca kitab suci kita, kenapa orang Israel bisa dikalahkan? Karena tangan penyertaan Tuhan diangkat. Karena Tuhan tidak menyertai kehidupan mereka, sehingga bangsa Israel bisa dihancurkan. Selama tangan Tuhan menyertai kehidupan mereka, tidak ada satu bangsa pun yang dapat bertahan melawan orang Israel. Tapi karena mereka melawan daripada Tuhan, memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan itu bisa melakukan sesuatu yang namanya sendiri loh Bapak Ibu, dipertaruhkan. Ini tidak main-main kalau kita berbicara tentang Allah kita. Apa yang mungkin tidak bisa kita pikirkan, Allah itu sanggup kerjakan. Bahkan namanya saja dipertaruhkan. Sekalipun Allah Israel
adalah Allah yang maha kuasa. Sekalipun mungkin orang akan mencibir, tetapi Tuhan itu hidup untuk selama-lamanya. Dan di dalam pembuangan ini Bapak Ibu, maka Tuhan memilih seorang yang bernama Yehezkiel ini. Untuk apa? Untuk menjadi penjaga. Karena apapun posisi daripada orang Israel, karena apapun posisi daripada orang percaya, mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan Yehezkiel ditetapkan Tuhan untuk menjadi penjaga bagi bangsa ini. Tugasnya apa? Tugasnya mirip sekali dengan penjaga-penjaga kota. Mirip sekali dengan gembala-gembala. Bagaimana mereka harus menjaga kawanan daripada domba-domba yang dipercayakan Tuhan. Yang dipercayakan tuannya. Yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupannya. Kalau kita baca tadi apa yang Tuhan katakan, maka ada tanggung jawab daripada para gembala ini, daripada para pengawas ini, untuk mengingatkan kawanan domba yang digembalakannya. Setiap mereka yang dipercayakan kepada kita, kalau saudara tadi baca ayat 18 sampai 21, maka Tuhan di situ dikatakan menuntut pertanggungjawaban kita. Dan menuntut pertanggungjawaban Yehezkiel. Apakah Yehezkiel menjadi penjaga yang baik atau Yehezkiel tidak menjadi penjaga yang tidak baik? Tetapi kalau hari ini kita mendengar, kita membaca, kita mendengar, maka saudara dan saya akan memilih menjadi penjaga-penjaga yang baik. Amin. Amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Tapi pertanyaannya begini, bagaimana caranya saudara dan saya menjadi penjaga yang baik? Bukankah kita sering sekali lemah dalam kehidupan kita? Kita sering kali merasa tidak mampu, kita sering kali merasa tak berdaya untuk menjalani kehidupan kita sendiri. Menjadi penjaga yang baik itu bukan perkara yang mudah. Maka kalau saya dan Bapak Ibu hari ini ada, maka saudara dan saya diingatkan kepada seorang tokoh. Bukan saja sekadar seorang tokoh, tapi dia adalah Tuhan yang turun menjadi manusia, yang dikatakan, dia berkata, akulah gembala yang baik. Ketika saya melihat tentang apa yang Tuhan katakan, aku datang untuk memberikan hidup berkelimpahan. Coba kita akan melihat Bapak Ibu. Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 10b dan 11. Yohanes 10 ayat 10b dan 11. Adakah tisu? Saya panas sekali ini. Ya, saya akan bacakan. Begini bunyi firman Tuhan Bapak Ibu. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Saat kita dikatakan, saat Tuhan mengatakan, aku datang supaya mereka memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Apa yang kita pikirkan dalam segala kelimpahan itu? Halo jemaat. Oh ya Pak, ikut Tuhan ya janjinya adalah hidup berkelimpahan gitu ya. Hidup dicukupkan ekonominya, dicukupkan segala-segalanya, sehat, ekonominya kuat, hubungannya baik, maka itu janji daripada Tuhan. Maka pengharapan seperti itu sebenarnya juga tidak salah. Tapi saya mau ingatkan sesuatu tentang apa yang Tuhan
katakan dalam kehidupan umatnya, dalam kehidupan saudara dan saya. Aku datang untuk memberi mereka hidup berkelimpahan. Maksudnya kelimpahan apa ini? Ketika saudara dan saya dijadikan penjaga satu dengan yang lain, dan Tuhan mau saudara dan saya menjadi berkat, lalu bagaimana caranya? Maka saudara dan saya harus melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan domba-dombanya. Ayat 11 dikatakan, aku gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di sini dikatakan nyawanya. Terjemahan asli ditulis dengan memberikan hidupnya. Mungkin sebagian kita berkata nyawa sama hidup ya 11-12 lah Pak Bernard. Nyawa dengan hidup, memberikan nyawanya, memberikan hidupnya. Karena Tuhan Yesus juga mati bagi setiap umat manusia. Tapi kalau berbicara memberikan hidupnya, maka menjadi sesuatu yang lebih dalam lagi daripada sekadar memberi nyawa. Memberi hidup itu berarti sepanjang pelayanan daripada Tuhan Yesus, sepanjang kehidupan daripada Tuhan Yesus, maka dia menjadi penjaga yang memberikan kehidupannya bagi domba-dombanya. Melayani, memperhatikan, bukan saja mengingatkan, tapi merawat, mengasihi. Sehingga firman Tuhan itu ngomong begini, aku datang untuk membuat mereka memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Kenapa ada domba-domba yang di sekitar Tuhan Yesus? Kenapa saudara dan saya memiliki kehidupan yang berkelimpahan? Karena begini, karena Tuhan membagikan hidupnya bagi saudara dan saya. Nah, hari ini kita langsung praktek dalam kehidupan kita. Bagaimana saat ini saudara disebut sebagai penjaga sesama. Saudara disebut sebagai penjaga orang-orang yang Tuhan percayakan di sekitar kita. Apakah, pertanyaannya begini, apakah sama seperti Yesus yang membagikan hidupnya bagi orang-orang yang dicintainya, bagi domba-dombanya, atau apakah kita cuek-cuek saja? Atau bahkan jangankan membagi hidupnya, bahkan kita seringkali melukai domba-domba yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tadi Ibu Pendeta membaca dari Injil Yohanes ya, pasal yang terakhir, bagaimana Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, Simon Petrus, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saya ingin melihatkannya ya Bapak Ibu ya. Coba kita akan melihat Yohanes pasal 21, maaf. Yohanes pasal 21 ayat 15. Kita akan baca bersama-sama. Yohanes pasal 21 ayat 15. Kita baca. 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah. Pertanyaannya begini, kenapa Tuhan Yesus di sini dikatakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lebih daripada mereka ini. Ini catatan penting. Lebih daripada mereka ini. Kenapa Tuhan Yesus harus bertanya seperti itu?
Halo jemaat, saya mau ingatkan begini. Satu saat, di dalam sebuah pertemuan, Tuhan Yesus itu berkata, aku akan mati, aku akan pergi ke Yerusalem, aku akan ditangkap, aku akan dihakimi oleh tua-tua, oleh imam-imam, dan aku akan dijatuhi hukuman mati. Lalu apa yang dikatakan Petrus saat itu? Petrus menarik Tuhan Yesus dan dia berkata, Guru, sekali-kali itu tidak akan terjadi. Sekalipun mereka meninggalkan, Petrus ngomong begitu. Sekalipun mereka meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan itu tidak akan, aku yakinkan, tidak akan pernah terjadi. Seakan Petrus sedang berkata, aku ini orang yang lebih baik daripada orang-orang yang ada di sekitarku. Aku seorang pemimpin, aku seorang yang hebat sekalipun mereka ada di bawahku dan meninggalkan engkau. Tapi aku tidak akan meninggalkan engkau. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita tahu sebelum ayam berkokok, maka Petrus sudah menyangkal Tuhan. Apa yang Tuhan sedang mau kerjakan dalam kehidupan pribadi seorang yang bernama Petrus? Saya tidak tahu apakah rasul-rasul yang lain ketika mendengar Petrus berkata, aku lebih daripada mereka ini. Aku lebih setia, aku lebih komit, aku lebih taat mengikut engkau. Apakah mereka sakit hati atau tidak dikatakan. Tapi penting bagi Tuhan Yesus untuk membuat sesuatu atau menempatkan sesuatu yang tepat dalam kehidupan para gembala. Dengan berkata, apakah kamu lebih mengasihi aku daripada mereka ini? Kenyataannya tidak seperti itu. Renungan yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita itu begini Bapak Ibu. Menjadi penjaga sesama itu bukan berbicara tentang kekuatan kita. Menjadi penjaga sesama itu bukan berbicara tentang kita yang hebat, kita yang jago, kita yang penuh dengan marifat, hikmat yang luar biasa. Tapi ini berbicara tentang penjaga yang berhubungan intim dengan Tuhannya. Sehingga kasih Tuhannya itu melimpah dalam dirinya. Dan kasih Tuhan itulah yang akan membawa saudara dan saya menjadi penjaga-penjaga yang baik. Menjadi penjaga-penjaga yang rendah hati. Bukan menjadi penjaga yang menghakimi, bukan menjadi penjaga yang menakutkan, tapi seperti Yesus memberikan hidupnya bagi kawanan dombanya. Memberi hidup itu luar biasa loh Bapak Ibu. Memberi hidup. Kalau kita boleh melihat pelayanan kita yang ada di tempat ini, maka saudara dan saya bisa melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan, bagaimana majelis bisa memberikan hidup mereka untuk pelayanan di tempat ini. Tapi ini tidak berbicara tentang hamba Tuhan, penatua dan diaken. Tapi ini berbicara tentang setiap kita yang Tuhan pilih menjadi penjaga. Entah itu penjaga keluarga kita, penjaga anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai. Dengan apa kita menjaga mereka? Tentunya hanya dengan kasih Tuhan. Tentunya kasih yang memenuhi hidup saudara dan saya itu. Kasih yang seperti inilah yang membuat saudara dan saya bisa membagikan hidup kita. Dan firman Tuhan tuh ngomong begini. Orang yang memberikan hidupnya bagi orang yang dijagai, maka orang yang dijaga itu akan memiliki
kehidupan yang berkelimpahan. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup dalam kelimpahan itu. Artinya hidup yang berkelimpahan itu apa? Orang yang bisa membagikan hidupnya kepada orang lain. Ini tidak berbicara tentang berapa uang yang engkau miliki. Ini tidak berbicara tentang tabungan banyak yang saudara punyai. Tapi ini berbicara tentang orang yang membagikan hidup. Ada janda yang cuman memiliki berapa uang itu ya? Berapa uang ya? Persembahan itu, janda yang miskin itu. Dua peser. Sedangkan yang satu orang yang sangat kaya, siapa yang dipuji oleh Tuhan? Janda yang miskin itu. Kenapa? Karena janda yang miskin ini membagikan hidupnya. Ini tidak berbicara tentang kemampuan kita, tapi ini berbicara tentang hati. Yang mau rela berdoa bersama-sama, yang mau rela menangis bersama-sama, yang mau rela berjalan bersama-sama. Ini penjaga. Tidak hanya mengawasi seperti perjanjian lama mengawasi kota. Seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, ada gembala-gembala lain yang bukan daripadaku, yang hanya mencari keuntungan saja. Tetapi penjaga yang Tuhan tetapkan dalam hidup saudara dan saya hari ini adalah penjaga yang membagikan hidupnya. Dan kalau saudara dan saya membagikan hidupnya, maka saya yakin satu saat ketika kita ketemu sama Tuhan, Tuhan akan berkata, sabaslah engkau hai hambaku yang setia. Amin. Sabaslah engkau hambaku yang setia, karena engkau menjadi gembala yang baik yang aku sudah tetapkan dalam kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan kasih setiamu, sehingga hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara atas setiap kami lebih daripada hamba-Mu berbicara pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan, tangan penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan menyertai kehidupan kami. Berkati GKMI Bangsri, berkati hamba-hamba-Mu, berkati pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati umat-Mu, sehingga mereka boleh menjadi penjaga sesamanya satu dengan yang lain, yang membagikan hidupnya bagi orang-orang yang dijagainya. Kami percaya Tuhan yang memberikan pertumbuhan di tempat ini, dan Tuhan yang memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih kepada Pak Bernard yang telah membagikan firman Tuhan kepada setiap kita. Berkat firman Tuhan ini akan menambah kecintaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Untuk memberkati pelayanan Pak Bernard, makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saatnya kita akan berbuat bakti kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, ya. Ada satu kantong, nanti akan diedarkan oleh petugas. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu ada persembahan-persembahan yang lain, tolong dimasukkan dalam amplop dan ditulisi dengan jelas peruntukannya untuk apa. Ya, terima kasih. Satu ayat firman Tuhan yang mendasari kita memberikan persembahan dalam Mazmur pasal 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Saya mengajak kita bangkit berdiri, petugas bisa maju ke depan. Kami bersyukur Tuhan, di menjelang akhir ibadah ini,
Tuhan masih mengingatkan kami akan segala kebaikan Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Kau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Sekarang saatnya Tuhan, kami ingin memberi persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan yang diberikan oleh umat-Mu yang ada di tempat ini. Dan Kau memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan itu ajaib bagi kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kasih-Nya ajaib, anugerah-Nya ajaib, penyertaannya dan pemeliharaannya ajaib bagi kita. Sebuah pujian kita naikkan bersama-sama dengan penuh sukacita. Ajaib, sungguh ajaib. Kita bersukacita Bapak Ibu, pergunakan kedua tangan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib, kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang
Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami bersama dengan sidang jemaatmu memohon berkat untuk Bapak Didik yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan terus menambah-nambahkan hikmat di dalam pengiringannya akan Tuhan. Tuhan memberkati keluarga yang dibangun. Tuhan memberkati pekerjaan yang ditekuni. Bahkan lewat kehadiran Bapak Didik, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terus ditambah-tambahkan pengalaman hidup, percaya dan berjalan bersama dengan Tuhan. Demikian juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, kami juga mohon berkat yang sama Tuhan anugerahkan bagi kami untuk menapaki kehidupan ke depan. Hanya pertolongan dan pimpinan Tuhan serta penyertaan Tuhanlah kami disanggupkan menjadi penjaga-penjaga yang baik bagi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu sekarang sampai Maranatha. Amin.